Eh, Milih-milih boleh dipilih atau misal ini aja dulu aja ya. Oke. Ya kan sebelumnya saya mahasiswa geologi dulu. Mahasiswa geologi hukum namanya uniformitarianism yang dimana di dalamnya ada salah satu eh, apa penyebutan itu adalah kunci untuk masa lalu, untuk mempelajari bumi. Seperti itu. Next. Nah, siapa saya bisa teman-teman bisa nanti cek. Ada dua website di sini. Ini website pribadi dan ini website untuk tempat-tempat yang pernah saya kunjungi di Indonesia beserta deskripsinya. Dan selanjutnya kita langsung ke pembahasan bumi. Ini nggak apa-apa nih bahas eksternal kayak gini. Nggak apa ya. Apa mah Mas? Cerita Bebas, dulu Mas. bebas. Iya. Ya udah ini bumi, bumi yang kita tahu itu kan ada banyak lapisan. Di sana ada litosfer yang paling atas. Litosfer ini yang sekarang kita injak itu ada lempeng. Lempeng di sana ada lempeng atas sama lempeng bawah. Di bawahnya ada astenosfer, mantel, dan core. Tuh, untuk karakternya sendiri yang paling atas ini dia cenderung eh, lebih keras bagian atas, semakin ke bawah semakin cair dia sampai liquid dan yang solid ini sampai sekarang belum tahu karakternya seperti apa karena belum ada yang ngebor sampai sana. Oke, selanjutnya bagaimana untuk seorang manusia untuk mengetahui bumi, gitu kan. Kalau dari geologi sendiri ada pengenalan batuan. Di batuan tersebut itu eh, terdiri atas mineral dan mineral itu terdiri atas kristal. Dan dari mana kita mulainya yang dari sini dari kristal tersebut. Kristal kristal sendiri merupakan susunan kimia, senyawa kimia yang dia sudah stabil dan membentuk kristal seperti Si untuk silika, Ca untuk karbonat seperti itu dan lain sebagainya. Udah lupa semua ilmu geologi. Iya. Terus yang kedua yang tadi sempat disebutkan yakni mineral. Mineral sendiri adalah komponen atau terbentuk atas susunan beberapa kristal. Yang di foto ini mineral ametis yang warna ungu, mineral ametis dan yang warna putih ini mineral quartz.
yang sering kita pakai buat jam tangan, kacanya itu dari sini, quartz. Dia mempunyai kekerasan 7, kalau tahan gores tingkat kekerasannya itu 7. Kalau dari hukum apa tuh skala Mohs, ada namanya skala Mohs, kekerasan tingkat batuan yang paling tinggi intan. Itu, dan dari mineral sendiri akan membentuk batu. Bantuan kumpulan dari beberapa mineral. Beberapa mineral yang terdeposisikan atau yang terbekukan atau yang terkompres sesuai dengan mekanisme batuan itu terbentuk, maka jadilah sebuah batu. Nah, dari sinilah eh, kalau biasanya saya menyebutkan seorang santri geologis ya, ya untuk geologis untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah batu, untuk cara mengetahui sejarah dari pembentukan suatu daerah atau ya kejadian yang sebelumnya sempat ada di bumi gitu. Oke, dan selanjutnya di sini ada bagaimana batu itu tercipta, dan di sini ada cycle-nya, cycle yang sangat-sangat dinamis, yang yang luar biasa gitu, sampai semenarik ini. Jadi gimana pun batuan itu karakternya bagaimanapun bisa menjadi apapun ketika ketika di bumi itu. Ya mungkin sudah ada masih ingat kalau di pelajaran SMA mungkin ya. SMA itu kan geografi, geografi yang harusnya itu masuknya ke IPA ya, tapi masuknya ke IPS. Di situ ada pembelajaran tentang batu. Di sana yang kita ketahui ada 3, sedimentari, sedimen, batuan beku, dan batuan metamorfik. Dan sebenarnya ada lagi satu lagi itu batuan karbonaceus, karbonat, batuan karbonat dengan beberapa parameter. Di sini ada erosion deposition, ada melting, ada pressure dan temperatur seperti itu. Jadi membacanya itu ketika katakanlah sedimentary rock yang bisa kita lihat di pinggir-pinggiran sungai, itu yang recentnya, yang dulunya mungkin kayak di tebing-tebing. Kalau misalnya yang ada pasir-pasirnya, batu yang ada pasir-pasirnya, ketika dia melting atau meleleh karena lava, magma, dia bisa menjadi batuan beku. Batuan beku tererosi, terdeposisi jadi batuan sedimen lagi. Kalau batu sebuah obduction, jadi terkena temperatur dan pressure, dia bakal jadi metamorfik. Dan kalau metamorfik nanti terkena erosi dan deposisi jadi sedimen lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. eh ya, dan selanjutnya contoh di sini ketika gunung api, gunung api meletus gitu. Ini karakter gunung api di Indonesia ya, banyaknya kayak gini, tipe strato. Dia mengeluarkan lava, juga debu vulkanik, dan ketika event meletus ini terdapat pembentukan batuan yang pertama kali terbentuk, lahar ini, lahar ketika dia membeku dia jadi batuan beku. Dan untuk debunya biasanya yang kita tahu itu eh, apa namanya, guguran lahar 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 dingin
lahar dingin gitu, atau bisa disebut kudus gembel juga. Ketika di Merapi itu kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat di sana ada lahar yang dari 2000 berapa 2010 sampai 2000, ya 2010 masih bisa kelihatan di sana laharnya. Maka tidak mungkin akan kebentuk, tidak mungkin akan terbentuk terbentuk batuan-batuan karbonat ini gitu. Oke, dan ini slide yang terakhir mungkin karena ayat kauniyah makanya santri kan, santri bumi. Ya ini yang terakhir, nah, semua kerekam semua. Bagaimana tektonisme kayak karang sambung yang di Kebumen, atau Bayah yang di Sukabumi, atau Bayat yang di Kabupaten Bayat Gunung Kidul, yang di Jawa ya, sekitaran Jawa itu biasanya tempat-tempat kami buat belajar gitu di sana. Oke, mungkin itu saja Pak Nano, ini ya sharingnya. Gak usah lama-lama. Udah banyak chat. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Adi buat sharingnya. Baik, nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi juga, silakan. Mas Adi, Iya, Pak Dende. itu yang karang sambung itu kan terangkat ya, itu kan dasar laut ya. Itu Iya. eh prosesnya apa sih? Geser ya, lempengannya kegeser atau eh, gimana? Dia itu tipenya mirip-mirip seperti di sini karena sambungnya, Pak. Mirip-mirip seperti di sini. Bagian trench, kalau geologi bilang trench itu palung ya, di bagian palung, karena di sana ditemukan ada batuan lempung yang hanya bisa terbentuk di laut dalam. Jadi ketika ini karang sambung terus keangkat, karena kan Jawa kan terbentuk dia banyak banyak mikrokontinen atau pecahan lempeng lah bahasanya. Dari mulai Kok jadi robot nih? bisnis ya, punya itu Robel, Patah-patah Mas. Kayak itu, lempengan. patah-patah. Halo, halo. Dengar jelas gak? Mana, Pak? Ya, jadi ntar, ntar, eh, Jawa. Nah ini Pak, ini Jawa sekitar 40 juta tahun yang lalu. Dia aslinya ada dua di sini.
Dan Karang Sambung kan dia tengah-tengah sini. Itu beda lempeng. Jawa Jawa Timur sama Jawa Tengah itu bisa jadi beda lempeng. Ketika dia nabrak, maka terbentuklah proses yang kayak ini. Gitu. Ketika nabrak, jadilah batuan batuan yang ada di Karang Sambung. Dan dia terangkat kan sekarang. Terangkat oleh tektonik yang jadilah pegunungan persis kayak Himalaya. Ini India nih, dulu 40. Belum nempel ke sini dia. Ketika sekarang dia udah nempel sama benua Asia, jadilah pegunungan Himalaya yang sempat kemarin, sempat yang kemarin, yang sekarang kita bisa lihat gitu maksudnya. Tuh Pak Nono, Pak Dendi. Jadi kesimpulannya bumi bulat apa datar? Mas, bulat, sorry. Ya, buat dongeng kalau misalnya adik-adik kan. Mas Adi, Nah ini mau nih, nanya dong. ya, Di Indonesia kan banyak ya, ada timah, ada emas, ada batu bara. Nah, itu kalau misalkan itu dari unsur apa sih, Mas? Kalau tadi kan ada lapisan-lapisan ya. Di bumi itu ada lapisan yang apa yang slide pertama tuh ada solid sampai solid gitu tuh. mm, mm. Nah, itu bisa menghasilkan itu tuh dari apa ya? Nah, ini nih dari atmosfer kayak gitu kan. Kok bisa beda-beda gitu? Misalkan di Oh Sulawesi ada ya. timah, di Papua ada emas gitu kan, ada Mm, freeport mm, gitu kan. mm, Nah mm, itu mm, mm. kandungannya dari apa sih Mas? Kalau misalkan boleh tahu. Ya, itu itu kan kalau di gini namanya or kan ya. Pembentukannya macam-macam. Jadi kayak ada proses namanya alteration. Jadi sebuah batuan katakanlah dulunya dia batu gamping. Batu gamping itu kan yang banyak di Gunung Kidul itu, yang biasa banyak koral-koralnya. Ketika dia di dalam bumi dan kena pressure panas dan ya panas lah, terutama panas atau mungkin apa namanya kompresi atau ya tegangan yang tinggi, itu dia bisa menghasilkan alterasi yang lebih ke bisa ke emas nanti jatuhnya, bisa ke bauksit gitu. Jadi lebih ke perubahan-perubahan asal batuan ini seperti apa, kena temperatur itu lebih banyak di batuan di banyak batuan ini metamorfik. Sedimen ke metamorfik. Ini prosesnya di sini dia. Batuan-batuan mineral ore. Di sini juga ada. Dari sedimentari ke batuan beku atau dari magma ke batuan beku juga ada. Masing-masing punya punya karakteristik sendiri. Mineral-mineralnya juga sangat-sangat apa ya? Bisa dibilang khusus gitu loh. Kayak contoh di bagian sini, di bagian sini ke sini, dia cenderung apa yang bertahan. Kayak contoh, ini kan yang paling bertahan itu silika yang paling kuat. Mineral silika yang paling resisten. Kalau misalnya kita katakan resisten. Iya, ya gitu. Oke, Mas thank you Mas Rahmat Adi. Oke, thank you Mas bisa Adi. lebih ke gitu. Ada lagi. Tanya Mas Adi, Eh, oh iya, Pak Agung. menarik ini pembahasannya. Kalau tadi belum sempat buka sih itu referensinya. Tapi kan kalau misalkan eh, kalau dari surat Al-Qiyamah itu ya, bukan ya. Al-Qiyamah.
di salah satu jagoan ya saya lupa. Itu kan nanti kan gunung akan berterbangan gitu ya. Gunung Mhm. berterbangan, manusia itu kayak debu gitu. Ah, Terus berarti kan nanti kan akan ada semacam kayak explode apa meledak gitu ya Mas. hmm. Meledak atau dia bisa 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 lompat gitu. Dan di sisi lain kan dia juga menjadi paku bumi ya. Kalau nggak salah sih gitu. Nah, kalau dari sudut pandang geologinya Mas, itu kan kalau kita maku di kayu itu kalau mau nyabutnya kan susah ya, harus ada congkelannya lah gitu. Nah, Hmm. kalau dari keilmuan bumi sendiri Mas, itu tuh terjadi ketika apa ya Mas ya? Ketika Oh, gunung itu bisa bisa apa namanya? Tadi kan penerbangan ya. Hmm. terbangan gitu. Nah, Hmm. mungkin Hmm. ada tadabbur yang dapat dilakukan ya Mas Adi. Subhanallah. Iya ya, berat banget bener. Ini ya kalau misalnya kalau dari ngelihat dari sini, ini kan dia bumi kan punya gaya gravitasi. Mhm. Prosesnya mungkin dari situ sih, Pak. Gravitasi, kenapa kok gravitasi menekannya ke sini gitu kan? Kenapa kok menekannya nggak ke matahari katakanlah kayak gitu. Nah, mungkin katakanlah Gusti Allah udah nyabut gravitasi dari bumi gitu kan. Nikmat dari bumi udah dicabut sama Gusti Allah, bumi udah kerja keras kan, capek. Jadi udahlah, jadi nggak ada gravitasi mungkin ya baru di situ gunung bisa bertebaran dan kemana-mana gitu. Kuncinya di gravitasi kalau misalnya logiknya gitu. Oh, berarti outside ya Mas ya, bukan dari kemungkinan besar itu bukannya dari dalam. Itu kan dalam kan ada liquid, bukan sesuatu yang meledak dari dalam, tapi pemicunya bisa jadi dari luar berarti ya. Tadi kayak Itu kira-kira. juga nggak tahu, nggak ada barang kayak gitu. Iya, Siap, siap, siap. heeh, tuh. Ini pelajaran yang paling saya nggak suka ini Mas dulu Mas. Saya susah. Mau menskenariokan kiamat tuh gimana ini? Kok kayaknya serius banget bahasnya. Oh iya, Kalau saya ngomong-ngomong pernah dengar mah apa kan kalau ciri-ciri apa kiamat itu salah satunya mataharinya terbit dari barat ya. Mhm. Nah, pernah ada peneliti yang memang mengungkapkan bahwa itu memang secara keilmuan make sense karena posisi kutub utara dan kutub selatan itu sekarang tuh bergeser gitu posisinya di secara bumi ya. Mhm. Kemungkinan nanti kutub utara ke selatan kalau memang bergeser secara 180 derajat aja posisinya itu perputaran bumi akan berubah dari mungkin tadinya jarum jam sekarang jadi berubah ke berlawanan arah gitu. Itu make sense-nya secara keilmuan ya. Oh, I Bahwa see. kiamat itu pasti terjadi gitu. Bisa jadi ini berarti ya. Tadinya menarik jadi mendorong gitu ya. Iya, betul Mas. Iya, iya, Berubah iya. arah dia si perputaran buminya gitu. betul. Akal. Sama dari skala waktu geologi itu bisa dikatakan kan di sini manusia itu cuma hidup di sini nih. Kalau kata Anda ini jam gitu cuma 2 menit atau 3 menit lah, 2 menit, dua grid gitu, 2 grid kalau misalnya di jam. Itu hidup manusia tuh di situ. Menarik Sedangkan ya. sedangkan yang lainnya diisi sama Masya Allah. makhluk-makhluk Allah yang lain. Atau di sini ada yang nggak percaya dinosaurus mungkin. Saya juga termasuk orang yang nggak percaya. Kenapa, Mas? Hmm, nggak karena nggak ada di Indonesia, Mbak. Belum pernah neliti, jadi nggak percaya. Kalau udah neliti mungkin dan mengetahui itunya beda lagi cerita. Katanya ada benua baru Mas mau muncul. Oh iya, yang di apa sampingnya Australia itu ya, apa ya kok? Apa New Zealand? Di New Zealand itu ya ada katanya. Tapi masih isu sih dia benua di dalam masih di dalam permukaan air. Jadi yang muncul cuma New Zealandnya aja.
Itu benua Iya, yang hilang itu kali. benua apa? Atlantis. Iya. Oh, di Sunda itu. Atlantis Sunda itu. Iya, Atlantis ada di Sunda, bener. The Kata Pak Empire. Ramdan. Serius. Gunung Padang, Gunung Padang. Ada bukunya itu. Bukunya Pak Dani Hilman namanya. Dia salah satu geologis juga, arkeolog juga. Dia sampai bilang Plato tidak bohong katanya. Atlantis ada di Indonesia. Gunung Padang. Aku pernah tuh. Iya, aku. Oh, dan itu ya maksudnya secara teori juga ada gitu ya, basic keilmuannya gitu. Kalau Atlantis itu Gunung Padang eh ya. masih banyak perdebatan sih. Pembentukan Oh, Gunung Padang aja masih banyak yang ini banyak yang nggak sepakat sama yang tadi saya sebutkan Pak Dani Hilman. Masih banyak perdebatan, Pak. hmm. Tapi waktu zamannya Pak SBY itu sempat ada ekskavasi untuk riset, lalu tiba-tiba ditutup entah gara-gara kenapa, politik mungkin ya, karena Mungkin yang Mas Adi bisa mengekskavasi. nyeritain dikit. Kalau menurut Mas Adi gimana tuh Gunung Padang? Ya Padang, Gunung Man. Padang sih kalau menurut Padang. Gunung Padang, aku belum pernah ke sana ya, Mas. Tapi kalau dari lihat foto-fotonya itu kayak batuan beku yang punya kayak segi lima gitu kan, batuannya. Itu biasanya ada di dinding-dinding dapur magma. Jadi dapur magma kan bulat, dia di samping-sampingnya itu bisa membentuk batu-batu yang segi lima kayak tadi, prisma. Karena hasil temperatur dan karakter mineralnya juga cenderung monogenetik, lebih cenderung sama. Jadi membentuknya segi lima kayak tadi. Tapi kalau dari rekonstruksinya ya, rekonstruksi Gunung Padang kan itu lebih cenderung nggak mungkin dari dapur magma kan kalau kayak gitu. Tapi ya Allah alam, Mas. Belum pernah neliti ke sana, belum pernah Bukan main. sekarang. Mas Adi tanya Mas Adi, Ya, Mas dalam Ilham. proses pembentukan batu di inti bumi itu berlian itu udah bentuk terakhir apa masih ada lagi? Masih ada lagi toh. Apa itu? Eh Kalau misalnya batuan ya, berlian itu bukan batu, Mas. Berlian itu lebih ke mineral dia. Kumpulan kristal yang jadi mineral. Itu Mas Ilham. Kayak contoh kita kan kayak nyari emas, kita harus harus nyaring-nyaring gitu kan. Nah, itu kan emasnya kan mineralnya. Batunya batunya bisa macam-macam. Batunya bisa batuan sedimen atau batuan beku. Batuan sedimen sih lebih banyak kalau misalnya emas. Kayak gitu. Masih banyak prosesnya. Dan batuan yang terkeras itu namanya peridotit kalau Mas Ilham tahu. Pengen tahu. Peridotit. Ini batuan yang paling terkeras. Ya, yang terbentuk Sama di berlian? temperatur yang terbentuk di temperatur yang paling tinggi. Kalau diadu sama berlian, Batuan mana tuh? metam. Kelas ini ya? Oh, ya nggak tahu ya. Mungkin mungkin kalau misalnya berliannya kecil ya berliannya yang hancur, Mas. Kalau berliannya segede gini juga ya beda cerita kayaknya. Peridotit. Pernah denger ini nggak Peridotik. cerita yang menara apa ISQ yang di TP Simatupang? Kalau menara ISQ belum ya, Pak Nono. Nah, yang mesinnya itu ada posisi di atas tuh. Mesinnya tuh di paling atas gedung. Kan kalau 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 kita lewat ke gedung ISQ-nya itu ada tulisan Allah itu tuh di pas bagian atasnya tuh. Iya tahu Pak. Nah, itu salah satu gedung yang tanpa tiang pancang, tanpa paku bumi itu. Oh, alah. Nggak Tanpa pakai paku bumi pondasi kenapa? berarti. Karena pas dibor itu mau dipasang paku bumi itu nggak ini mas, nggak tembus, keras gitu sih batuannya itu. Entah batuan apa ya, benar keras sampai akhirnya tetap dibangun dan itu tanpa tiang pancang, tanpa pancang bumi.
Saya lihat di Allah. TV sih Pak kemarin ulasannya tuh takjub juga. Hmm. Itu nggak tahu ya jenis batuannya apa gitu. Tapi kayak kehebatan Allah lah, subhanallah kebesaran Allah tuh. Tanpa apa yang panjang tapi gedungnya bisa tinggi seperti itu gitu. Aman. Apakah termasuk tadi batu yang apa tuh tadi periodit ya? Periodit. Periodit, Mm-mm. iya. Bor aja nggak tembus, artinya di bor itu nggak tembus dia, Heeh. mental. Allah alam barang. Aku belum pernah dengar ya. Nanti tak coba cari tahu di sini. Kalau ada free waktu. Ya udah gak males lagi. Ini Ngulik-ngulik jadi geolog-geolog. bahas IMB. Iya Mbak. By, by the way, itu kalau kenapa belian itu mahal karena memang paling dalam gitu ya? Ya iya susah gitu. Saya kira paling Iya, keras. paling keras. Kalau dari Oh, karakter mineralnya, iya, karakter mineralnya paling keras. Sama emang mahal, ya susah juga. Kebentuknya susah. hmm. Terus kalau emas kenapa mahal? Emas, emas karena dia ya itu ore deposit ya. Ya pasti susah Mbak. Kebentuknya jarang-jarang. Dia hanya kebentuk di area area melting dan jadi batu gitu. Setelah melting jadi batu, entah dari batuan manapun ya. Padahal Jadi resource paling langka di alam semesta itu pohon ya. Apa Mas? batu Padahal resource paling langka di alam semesta itu pohon, Oh, apa? pohon. bukan batu, bukan emas. Iya toh? Iya, dia Sih, saudara Mas. paling tua. Tapi ya batu sih yang paling tua tetap. Kok bisa pohon? Enggak tahu Mas Ilham tuh. Ini butuh Mas Karena udah Zulham ya. ditebangin. Gimana Mas Suha? Kenapa bisa pohon? Kenapa Kan Mas Ilham? apa ada tuh planet yang isinya emas toh, badai-badai berlian ya kan. Kalau misalnya ada pohon kan berarti ada kehidupan. Source of life. Ya. Eh, filosofis ini Pak, ini. Karena saya pernah baca di Quora seperti Lebih itu. ke ini ya, bahasnya semesta ya. Berarti bukan bumi. Ini bumi Mas Ilham, bukan Ya. semesta. Nanti itu beda cerita lagi itu. Harus pakai ilmu. Oh, jadi kalau emas itu memang kayak opposite yang tadi proses-proses itu ya? Kenapa jadi mahal? Iya, Hmm. proses-proses yang tadi. Oh, I Karena see. jarang-jarang kan batuan yang resisten ketika misalnya katakanlah sedimen kena kena lava melting terus jadi batuan ini dan di tengah-tengahnya ini ada batuan Mas, yang terkena gitu kan dan resisten dia. Bisa jadi batuan itu yang sangat bernilai. oh gitu. Hmm. Ya kayak manusia aja contohnya kan. Oh, Ini katakanlah tekanan kerjaan terus dia masih tetap bertahan gitu. masa ya? Saya ini curhat kamu di. Itu beda lagi nanti. Cycle-nya beda Oh lagi. iya beda lagi ya. Curhat ya. Iya siap siap. Ya lanjut lanjut. Lanjut nih chat ini. Oh, jadi Iya. aku kira bukan karena ini ya, maksudku batu yang kan istilahnya dari magma tuh. Jadi memang yang udah digodok tahu setelah batunya jadinya emas, tapi nggak selalu yang digodok itu jadi emas gitu ya. Betul. Ya. Oh, sih. Dan Masya itu pun Allah. tergantung area-areanya. Kan ada mapping. Mapping nanti kita mapping bawah permukaan juga, makanya ada keteburan, ada geolistrik, ada seismik, tujuannya kayak gitu. Oh, oh, Masya Allah ya. Oh, jadi kayak emas tuh mungkin kayak ada kadar, bukan kadar ya. Kalau itu kan ada emas tuh ada kadarnya, bukan ala kadarnya apa ya? Ada kadarnya. Apakah itu termasuk kayak karena prosesnya yang berbeda kah? Enggak deh, Ya, campuran ya itu ya. Oh, Masya Allah. emas emas macam-macam sih prosesnya mbak. Ada yang dari sedimentasi, ada yang dari batuan beku. Oh, Kalau oh misalnya dari beda-beda. sedimentasi, ya kalau misalnya dari sedimentasi dia cenderung
pembawa lapisannya mana. Si pembawa lapisan emas itu biasanya dia punya karakteristik tertentu juga. Masya Allah. Oh gitu. Ya Allah, Masya Allah ya. Yes, of course, it's different. Sake. Ayat kauniyah, Mbak. Kebesaran Allah nih. Masya Allah ya ya, benar luar biasa. Mungkin lebih Belum cara belum ke mendapatkan emas. biologi ya. Berarti Iya dong. emas itu nggak bisa karat ya, Mas Adi? Emas bisa bisa lah karat lah. Emas itu udah Ada 24 karat itu. Berarti kelihatan. karatnya kuning kan ya? Bisa aja si Mas Deli, Kang Kabayan. Ya mungkin itu cukup sekian ya Loh, dari sekian Mas, gimana? presentasi. terima kasih Belum Mas. selesai Ada yang ini. belum nanya Oh, ini. belum selesai. Oh iya. Mas Najib Masa katanya mau nanya loh. Kalau Krypton dari mana Krypton? nggak tahu. Tuh. Kok aku mau nanya itu kok Kak, sampean sama sih pertanyaannya Mas Dendi. Ya. Apa kripton? Nggak Krypton itu tahu bukannya Mas. batu kelemahannya Superman itu ya? Nah, betul. Oh alah. Astagfirullahaladzim. Mas Adi punya koleksi batu nggak? Di rumah ada taman Ada ya? gitu. Nah, sampai ya Aman. jejak fosil gitu ada. Nah, tampilin dong, masa nggak ada gambarnya tuh? Oh alah, adanya di Google Drive ya Mas. Nanti buka-buka macam-macam nggak usah lah. Waduh, kalau bukan macam-macam dicat aja Mas Adi. Berarti Kayak kolektor ya biasanya, Mas kayak Adi. biasanya. Ah, Kolektor gimana? ya berarti ya. Aku tuh bingung deh. Pernah aku lihat batu ya. Jadi sampai ada tuh kalau tahu pemiliknya SH2 itu dia Hmm. tuh kolektor batu juga. Dia sampai kemana-mana. Aku dilihat kan yang mau udah dia beli itu kan dari Hmm. pegawainya kan Hmm. adalah saudara gitu. Kemudian asistennya ini ya katanya. Tebak harganya berapa gitu. Cuman batu gitu. Ini yang lumayan murah, dia bilang murah, kecil, harganya itu 3,5 juta, kecil gitu, kayak Ah. miniatur, bahkan ada yang sampai puluhan juta, dan dia nyari kemana-mana. Mas Adi, Mas Adi juga kolektor batu-batu gitu kah? Nggak sampai dijual-jualin, cuma hobi aja Mbak. Sembari ngaji kan kalau misalnya ke taman kita ngaji. Masya Gitu. Allah. Aduh, kalau hobi nggak dijual itu biasanya lebih mahal, Mbak Tia. Dia itu enggak, maksudnya jadi dia kolektor, jadi dia juga nggak dijual, Mas. Jadi dia nyari sampai ke pelosok kemana-kemana gitu, dia nyari untuk koleksinya dia. Nggak dibuat cincin ya Mbak ya? Buat ake. Enggak, enggak, Itu dia bukan beda itu. bukan cincin, tapi kayak apa ya, Mas? Dia batu utuhan gitu loh, batu aja. Kalau aku ngeliatnya ya batu tok gitu. Iya benar. Ada keunikan sendiri tiap-tiap batu itu Mbak. Ya, Jadi kadang-kadang ada yang satu itu ya apa ya aneh-aneh lah, luar biasa. Masya Allah udah aneh, susah. Tapi pasti di balik itu ada prosesnya gitu. Ada logiknya, ada ya penalarannya untuk gimana sih batuan itu bisa kebentuk gitu-gitu. Semakin unik semakin Kalau batu meteor gimana, Mas? Hajar nggak Kan Aswad, tahu. Mas. Hajar Aswad itu apa? Nggak pernah nyempling di Hajar Aswad. Kalau udah pernah nyempling masukin Microsoft gitu kan, nah baru tahu. Semoga Mas paling nggak pernah nyentuh ya Mas. Hmm. Iya ya Allah. Ya Allah. ini lagi Nanti batu kalau nyentuh bawa ginjal. sampel. mulai aneh-aneh mulai. Ya udah. Aku tak izin set stop screen ya. Makasih Mas Adi. Apa Nano? Ya bagus. Luar biasa sekali. Ya, makasih banyak, Sadi. Oke. Wah, topik yang cukup menarik ya. topik yang baru. Ilmu baru juga buat saya nih. Ternyata apa yang kita punya itu ilmu belum seberapa dengan ilmu Allah ya. Semakin kita gali kebesaran Allah, kekuatan Allah sama apa ciptaan Allah itu
maka seharusnya kita bisa semakin merendah ya dengan apa yang sudah kita miliki gitu. Semata-mata semua hanya untuk tujuan ibadah kepada Allah ya. Semakin yakin bahwa apa yang diciptakan itu dan tujuan penciptaan manusia sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan nilai positif dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Oke, Mas Gusti. Mungkin bisa nambahin Mas Gusti. Rolling, sekarang rolling ya. Baik, Mbak Tia, gimana? Oke. Rolling dulu ya. Iya, Viva. Rolling dulu. Viva. Rolling dulu. Viva, monggo Viva. Aku pakai handphone, Mbak. Yang link kemarin itu loh, disimpan enggak? Saya lupa. Aku tak simpan tapi kok lupa apa namanya? Will apa itu? Mbak ini Aku Mbak Fitri lupa. ada nggak? Mbak Fitri. Will apa Aku tuh tuh namanya? simpan kok nggak ada ya? Mbak Fitri juga tak kasih tuh. Ada Mbak, bentar cek di mana. Viva lagi sakit ta? Ini namanya siapa lagi ditambahin Mbak? Aku share izin berarti ya? Share izin. Izin share screen. Saya tahu udah tak tambahin kayaknya ya. Nambah Mas Oh, Gusti. wes ono nih. Aku ada. Ada di Mbak. Ya Ada udah. nih, aku klik dari Viva punya. Nah, hapus dulu berarti Mas Gabriel Adi. siapa itu, Mbak? Hah? Beatrice Mas- Gabriel. Oke, Oh, aku ini namanya. ada nih aku nih. Ya udah, Mbak Tia aja. Oke. Izin share Cek dulu screen. namanya udah lengkap belum? Mas Gusti Cek belum ya. ada nih, Pak. Siapa nih? Mas Gusti. Oh, Apakah kemarin iya ada benar. yang Apa? Ada buat lagi format kah? di misalkan dari Mahatari kan DC. Udah ya? Udah aku benerin juga. Mau ya? Bismillah. Wah, ada COD lagi COD. Mbak Cika belum ada ya? Ya, Ya belum ada. telat Bapak. Mbak Najla, selamat. Gimana? Minggu depan ya? Iya, Mbak. Mbak Najla. Oh ya, minggu depan bisa. Oke, minggu depan. Oke. Susah nih jadwalnya Mbak Najla. Iya nih, butuh sesuatu yang lain dari Mbak Najla nih. Mbak Najla. Mbak Nih. Najla. Wes. Apa? Oke, siap. Minggu depan. Semoga semua sehat-sehat ya. Dilancarkan dan sampai kita mendengarkan. Mbak Najla, pekan depan. Oke, Mas Gusti, agenda